Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PIRI jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas materi tentang profesi pendidikan. Sebelum saya membahas materi ini lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian profesi secara etimologi dan terminologi. Profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Bahkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelaku yang ditekankan pada pekerjaan mental. Saya akan lanjut penjelasannya lebih dalam. Penjelasan selanjutnya adalah pengertian dari profesi sebagai pekerjaan dan karir. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Profesi memang sebuah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Karena profesi menuju pada suatu pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadapnya. Profesi juga suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Contohnya seperti orang yang bekerja di bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, dan pendidikan. Akan melanjutkan penjelasan berikutnya, pembahasan tentang karir. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Kita mengetahui mengenai tentang penjelasan pengertian profesi sebagai pekerjaan dan karir. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri profesi. Ada beberapa ciri-ciri profesi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Profesi juga memiliki beberapa syarat yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan standar sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Selanjutnya adalah jenis-jenis profesi pendidikan. Jenis profesi pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kependidikan dan ada juga pendidik. Saya akan menjelaskan tenaga kependidikan terlebih dahulu. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti kepala sekolah, rektor, wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, dan pelatih ekstrakurikuler. Jika tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang menunjang penyelenggaraan pendidikan, lalu bedanya dengan pendidik apa? Pendidik yang lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tenaga khusus sebagai profesi pendidik, seperti guru, dosen, konselor, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. Selanjutnya ada syarat-syarat profesi kependidikan yang harus dipatuhi oleh pendidik. National Education Association Sucipto dan Raffles Kosasi 1999
menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. Syarat yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya didominasi oleh kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan ini. Mereka yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah. Ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa persiapan profesional cukup lama amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang. 4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional sebab hampir setiap tahun guru melakukan berbagai pelatihan profesional. Yang kelima, jabatan yang menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Di Indonesia, tidak begitu banyak guru yang pindah ke bidang lain. Walaupun bukan berarti pula bahwa jabatan guru di Indonesia mempunyai pendapatan yang tinggi. Alasannya mungkin karena lapangan kerja dan sistem pindah jabatan yang agak sulit. Dengan demikian, kriteria ini dapat dipenuhi oleh jabatan guru di Indonesia. 6. Jabatan yang menentukan bagus standar sendiri, karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak pemerintah atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta. Jadi kriteria ini belum dapat secara keseluruhan dipenuhi oleh jabatan guru. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan guru terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi dan keuangan. Kebanyakan guru memilih jabatan ini berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mereka, yakni mendapatkan kepuasan rohaniah ketimbang kepuasan ekonomi atau lahiriah. Yang terakhir, ada jabatan yang mempunyai organisasi yang kuat dan terjalin rapat. Semua profesi mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat memadai tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru TK sampai guru sekolah lanjutan atas, dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan atau biasa disebut ISPI yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan. Sekiranya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, dan semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak pembahasan kita kali ini mengenai profesi pendidik serta jenis dan syarat yang ada di dalamnya. Saya Ahmad Fauzi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.